Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nazifa, nomor absen 1. Saya Anata Valen Media Pramesti, nomor absen 2. Saya Malina Raya Riswari, nomor absen 21. Saya Naswa Kenisa, absen 1. Ini kami akan mempresentasikan tugas PPKN, yaitu materi tentang ketentuan UUD Negara Republik Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mencakup beberapa hal. Yang pertama, wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Ketiga, kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. Dan yang terakhir, sistem pertahanan dan keamanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bisa lihat dalam peta konsepnya. Pengertian wilayah negara dan deklarasi Suarda. Wilayah negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan kedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya. Sementara deklarasi Suarda adalah konsep negara kepulauan yang berdiri nusantara dengan tidak memandang luas atau legalnya dan kemudian merupakan bagian daripada perairan kedalaman ataupun perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Ruang lingkup wilayah negara Indonesia. Ruang lingkup wilayah negara adalah satu kesatuan suatu negara yang terdiri dari wilayah daratan, wilayah perairan kedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Luas wilayah Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Letak geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, dan berada di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Sementara secara astronomi, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bukit timur sampai 141 derajat bukit timur. Kekuasaan negara atas kekayaan alam dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara mempunyai hak penguasaan atas kekayaan alam Indonesia, meliputi segala bentuk pemanfaatan bumi dan air, serta hasil yang didapat kekayaan alam, dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Kependudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Status warga negara Indonesia. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia ada sebagai berikut. A. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah dan ibu WNI. C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA atau sebaliknya. D. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal ayah tidak memberikan kewenangan kepada anak tersebut. E. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelahnya meninggal dunia dari perkawinan sah dan ayahnya itu seorang WNI. F. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. G. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA dan diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya. Pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum menikah. H. Anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia. I. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah RI. J. Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan. K. Anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI. L.
anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Salah satu syarat berdirinya negara dan adalnya rakyat. Masing-masing pengertian yang berbeda setelah sebagai berikut. A. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam satu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah atau negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. B. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara tersebut adalah seorang orang asing. C. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia, orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang warga lain yang disahkan sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Istilah penduduk lebih luas cangkup baiknya daripada warga negara Indonesia. Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dengan demikian, di Indonesia, semua orang yang tinggal di Indonesia termasuk orang asing pun adalah penduduk Indonesia. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama sesuai keyakinannya. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28E ayat 1 dan 2. Pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 28E ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Cara untuk membangun kerukunan antar umat beragama dapat dilakukan dengan cara saling menghormati, saling menghargai, dan tidak saling menjatuhkan. Substansi Pertahanan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1-5. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau yang dikenal dengan Sishan Kamrata. Pasal 30 ayat 1-5. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ayat kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan mendukung. Yang ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara, bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Kelima, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang didasarkan hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Ciri-ciri sistem pertahanan dan keamanan bersifat semesta. Yang pertama, 1. Kerakyatan. 2. Kesemestaan. 3. Kewilayahan. Kesadaran bela negara dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Pasal-pasal yang menyatakan kesadaran bela negara yaitu pasal 23 ayat 3 berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan bakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban membela negara serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Upaya bela negara adalah kewajiban dasar dan merupakan kehormatan bagi setiap warga negara dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban. Prinsip yang mendasari yaitu kesadaran hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 1 Nomor 3 Tahun 2002. Pertahanan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan terhadap bangsa dan negara. Prinsip dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Membela negara tidak harus perang, tapi ada cara lain, yaitu yang pertama, ikut serta mengamankan lingkungan sekitar. Kedua, membantu korban bencana dalam negeri. Yang ketiga, tekun dalam belajar PPKN. Yang keempat, mengikuti ekstrakurikuler. Yang kelima, pelatihan militer. Yang keenam, pengabdian menjadi TNI. Dan ketujuh, pengabdian profesi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.